Hai, assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda damang semua. Apa kabarnya nih? Seperti biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya. Semoga yang sedang sakit segera disehatkan, yang sedang mencari rezeki semoga dilancarkan. Kembali lagi di channel aku, Miranti Agustini, berumah tangga dengan 3 orang anak laki-laki. Nah, akhirnya alhamdulillah bunda-bunda aku bisa upload lagi, walaupun memang belum konsisten ya bunda-bunda. Semoga teman-teman bunda yang sudah dukung aku nggak bosen-bosen terus ikutin video aku ya. Nah, di sini tuh video sambungan aku dari video yang terakhir aku upload ya bunda-bunda. Nah, jadi di sini aku masih lanjutin buat lipetin baju yang waktu itu aku cuci. Cuma memang karena ini bajunya gamis-gamis, terus bahannya juga nggak lecek, jadi aku putusin buat nggak aku setrika, aku lipat aja ya bunda-bunda. Nah, ini aku lipatnya di kasur karena kalau di bawah takutnya kotor. Nah, di sini aku kerjaan kebetulan lagi anak-anaknya tuh belum pada tidur karena tadi habis pulang sekolah dan mereka udah pada habis makan gitu. Jadi katanya belum ngantuk. Jadi ya udah aku lanjutin aja kerjaan sambil nungguin mereka nanti mau tidur ya bunda-bunda daripada aku bengong-bengong. Nah, di sini gimana nih bunda-bunda? Masih tetap semangat kah untuk ngejar monetisasinya? Untuk bunda-bunda yang mungkin masih ngejar monetisasi tetap semangat ya. Yang sudah mengejar dolar juga tetap konsisten supaya aku juga bisa kayak bunda-bunda lain nih, bisa gajian setiap bulan. Semoga juga aku bisa konsisten upload setiap hari. Semoga juga bisa dikasih kesempatan waktunya tuh bisa mengatur. Tapi kalau untuk saat ini memang belum bisa ya bunda-bunda. Yang penting tetap semangat aja, kita tetap berusaha. Insya Allah kalau rezeki sudah ada waktunya ya bunda-bunda. Dan untuk teman-teman semua juga aku selalu ucapin terima kasih banyak untuk supportnya sampai saat ini. Kadang suka ada yang nanya kenapa jarang upload. Sebenarnya sih aku tuh suka bikin video, tapi memang kadang waktunya untuk ngedit, untuk apa kayak nge-record-nya itu belum bisa hampir setiap hari ya bunda-bunda. Karena memang di kehidupan nyata tuh agak susah karena aku ngehandle anak-anak dan ditambahkan anak aku yang kedua juga udah mulai sekolah dan masih ditungguin, ditambah juga Akbar lagi aktif-aktifnya. Tapi aku yakin di setiap usaha itu pasti nanti akan ada hasilnya walaupun memang agak lambat. Yang penting tetap semangat ya bunda-bunda. Nah, di sini aku mau cerita ya bunda-bunda. Jadi kemarin itu anak aku nih ya Bang Amar, dia tuh sebelumnya awalnya katanya tuh badannya kayak pada pegel. Aku pikir karena efek sekolah atau main jadi kecapean. Ternyata pas besoknya itu dia tuh kayak muncul melenting gitu ya bunda-bunda. Ya sebelumnya aku pikir melenting biasa aja, dan ternyata besokan malamnya itu melentingnya itu makin banyak di seluruh badannya. Nah, aku langsung berpikir fix udah ini tuh dia kena cacar. Nah, kalau ngomongin soal penyakit cacar, sebenarnya anak aku ini tuh udah pernah kena ya waktu kecil, dan untuk imunisasi insya Allah anak udah pada lengkap, sudah dapat sertifikat juga ya bunda-bunda. Tapi memang katanya kalau kena cacar itu kalau belum keluar semua pasti akan kena lagi. Nah, di sini sebenarnya Bang Amar itu sudah sembuh, sudah kering cacarnya, paling tinggal kayak bekas-bekasnya gitu. Tapi untuk obatnya itu memang harus dihabiskan. Jadi itu ada obat antivirus dan kasih salep gitu. Nah, di sini tuh ya bunda-bunda dilemanya jadi seorang ibu yang punya anak tuh jaraknya deket dan tinggalnya memang yang mau satu rumah atau tidurnya tuh satu tempat tidur. Nah, jadi anak aku yang kedua si Atar itu tahu-tahu dia tuh kayak muncul melenting. Langsung lah aku berpikir aduh jangan-jangan ketularan abangnya nih. Ya udahlah langsung aja aku ajak berobat. Nah, karena memang dia tuh cepet ya aku ajak berobatnya, hasil dia tuh memang keluarnya tuh nggak terlalu banyak ya bunda-bunda. Jadi dia tuh memang udah pernah kena cacar juga. Nah, jadi di sini aku juga mau sharing juga sambil cerita ya bunda-bunda. Sambil di sini aku ngecekin tugas sekolahnya Atar yang tadi belum aku cek. Nah, biasanya memang aku kalau dia pulang sekolah itu aku suka cek tadi itu dia belajar apa, terus ada PR-nya apa, sambil aku cek-cek bukunya ada yang ketinggalan kah atau ada yang punya temennya ke bawah. Jadi kayak gitu ya bunda-bunda. Nah, di sini balik lagi aku mau cerita soal sakitnya anak-anak ya. Sambil sharing siapa tahu ada bunda-bunda yang mungkin anaknya sama kayak aku nih, 3 orang anak yang jaraknya nggak terlalu jauh, misalkan lagi sakit itu biasanya kayak gantian aja gitu ya bunda-bunda, dari si A, si B ke C, dari abangnya ke adenya atau dari adenya ke abangnya. Biasanya selalu kayak gitu ya bunda-bunda beruntun. Nah, di sini kebetulan aku lagi kasih nikmat anak-anak tuh dikasih sakitnya cacar. Nah, awalnya dari abangnya tuh udah sembuh, terus tahu-tahu si Atar ini muncul melenting. Langsung aja aku bojok berobat dan alhamdulillah dia dikasih salep gitu sama dokter dan sama obat minum. Nah, karena memang mereka
kan anak-anak ya bunda-bunda, kalau cacar itu kan biasanya kayak gatel gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan cacar itu didiemin aja, sakitnya itu emang nanti akan sembuh sendiri. Tapi namanya anak-anak itu dia tuh nggak bisa tahan untuk ngegaruk, takutnya nanti malah makin parah, terus infeksi gitu dari garukannya itu airnya kemana-mana. Nah jadi di sini tuh Atar juga baru mulai kena cacarnya. Nah nggak sampai di situ aja bunda-bunda, kalau dari jarak abangnya ke Atar itu dia tuh sekitar semingguan baru ketularan abangnya. Nah kalau untuk Akbar ini di sini tuh nggak kelihatan banget ya bunda-bunda, tapi kalau dideketin banget ini Akbar juga sudah mulai ketularan, ada muncul di mukanya gitu. Aduh dilema banget lah kayak gini ya bunda-bunda. Aku tuh kadang capeknya seorang ibu itu lebih baik megang kerjaan daripada kalau ngeliat anaknya sakit, daripada kayak mereka tuh sakitnya yang alhamdulillahnya anak-anak tuh aktif, cuma memang kadang kasihan aja. Kadang cacar itu gatel ya bunda-bunda, kadang sudah dipakein salep, dipakein bedak, udah minum obat, tapi tetap aja bunda-bunda ya seperti itu ya bunda-bunda. Mungkin kalau ada bunda-bunda yang anaknya sama nih seumuran sama anak aku, boleh sharing apa sama kayak aku. Kalau misalkan anaknya lagi sakit satu tuh tiba-tiba tuh si abangnya sembuh atau adanya yang sembuh, nular ke abangnya lagi, ke adanya lagi, jadi kayak beruntun gitu loh bunda-bunda. Makanya ya tetap dinikmatin aja lah. Aku kayak gini kadang waktu anak-anak lagi sakit, makanya ini juga salah satu kendala aku tuh kadang kayak susah banget buat nge-record, susah banget buat ngedit video, karena memang ada hal yang harus aku prioritaskan, yaitu anak-anak kayak gini ya bunda-bunda. Nah seperti di video ini bunda-bunda, sebenarnya anak-anak ini habis pada berantem kayak gini lah bunda-bunda. Kadang tuh berantem sama abangnya, kadang berebutan mainan, terus sebentar lagi ketawa. Kadang pasti setiap hari tuh ada aja lah kelakuannya anak-anak. Nah di sini itu Atar tuh lagi ngambek berantem sama abangnya, jadi aku coba bujuk. Kadang kayak gitu ya anak-anaknya bunda-bunda, kalau misalkan aku ngebelain satu, toto yang satunya ngambek. Misalkan aku belain yang satunya juga ngambek, dikiranya nggak sayang, tapi sebenarnya ya kayak gitu ya bunda-bunda anak-anak ya. Kadang ya udah, kadang aku suka milih diem aja, atau ya udah semuanya disalahin, salah semuanya. Kalau mau bercanda atau salah satu ada yang kena atau sakit, ya udah namanya bercanda kayak gitu. Kadang aku suka ngasih penjelasannya kayak gitu ya bunda-bunda. Nah ini lanjut pas sorenya ya bunda-bunda. Alhamdulillah tuh tadi anak-anak udah pada tidur siang, kecapean. Yang satu tuh kecapean nangis. Kalau ada Akbar memang udah waktunya tidur. Kalau Atta tadi dia kecapean berantem abangnya terus nangis, nggak bisa dibujuk, akhirnya dia ketiduran. Sebenarnya juga ngantuk. Kalau anak-anak kan bangunnya pagi sekolah, dan abangnya itu tidurnya juga dipaksa harus tidur, karena memang kalau abangnya itu termasuk yang agak susah kalau disuruh tidur siang ya bunda-bunda. Nah jadi di sini gecep aja, aku mau selesaiin kerjaan yang tadi belum sempat aku pegang ya bunda-bunda. Ini tuh cucian piring kotor yang tadi selesai aku masak belum aku kerjain, karena di sini aku sore mau lanjut masak untuk ayahnya nanti pas pulang kerja. Karena kan tadi itu aku masaknya cuma sedikit, terus aku masak sayur bayam. Kalau untuk sore kan gak enak ya bunda-bunda, jadi di sini aku mau masakin yang ada di kulkas aja. Karena di kulkas tadi masih ada ayam. Tadi kan susah dari anak-anak waktu aku bikinin ayam crispy. Niatnya sore ini mau aku bikinin ayam crispy lagi, cuma aku pikir-pikir nanti nggak ada kuahnya. Jadi ya udahlah, aku putusin buat bikin opor ayam aja. Kebetulan aku juga punya telur. Jadi ini aku mau rebusin telur dulu. Terus nanti aku mau campurin sama ayam, karena memang ayamnya nggak banyak, cuma ada beberapa potong aja. Jadi yaudah ini nanti aku tambahin telur, karena juga Akbar senang banget sama telur rebus gitu ya bunda-bunda. Jadi nanti makannya juga ada kuahnya. Karena kan kalau sayur bayam gitu kalau udah sore udah nggak enak ya, apalagi kalau diangetin tuh nggak boleh banget. Jadi daripada nanti makannya kering, nah ini aku masak opor ayam. Kebetulan juga aku ada santan kara, terus juga masih ada sisa bumbu opor yang waktu itu aku beli, terus masih ada di kulkas. Jadi ya udah nanti ini mau aku masak aja dulu. Di sini aku juga ngerebus telurnya 4 butir aja, jadi nggak banyak-banyak gitu ya bun. Nah ini telurnya udah matang ya bunda-bunda. Jadi tadi sambil aku beberes cuci piring, aku sambil ngerebus. Tadi sebenarnya aku mau pakai metode yang sekarang lagi viral gitu loh bun, ngerebus telur pakai 7 sendok air. Cuma takutnya nanti nggak mateng malah jadi ngelamain. Mungkin kalau ada bunda-bunda yang punya pengalaman udah nyoba nih ngerebus telur pakai metode yang lagi viral itu, cuma pakai 7 sendok air, kira-kira bener mateng gak sih bun? Tadi tuh aku mau nyoba, cuman takutnya nanti nggak mateng, nanti malah jadi kerjaan aku 2 kali. Sedangkan aku ini lagi buru-buru masak sebelum nunggu ayahnya nanti pulang, terus juga sambil nungguin anak-anak, takutnya nanti keburu bangun buat mandi sore. Nah kalau bunda-bunda ada yang udah
udah nyoba boleh di komen ya kira-kira berhasil apa enggak. Kalau misalkan berhasil nanti aku mau coba, karena kan lumayan juga ya bunda-bunda kalau misalkan ngerebus telur cuma pakai air 7 sendok, terus juga waktu cuma 7 menit gitu, terus didiemin. Nah di sini lanjut aja. Nah ini tuh ayam potong yang sisa kemarin itu, tadi niatnya mau aku buat ayam crispy lagi buat anak-anak, cuma akhirnya aku putusin mau aku masak opor aja supaya anak-anak makannya tetap ada kuahnya ya bun. Nah di sini aku kalau ngopor ayam gitu emang biasanya aku goreng dulu sebentar supaya nggak lembek gitu, berlendir ya bun. Emang sih setiap masak opor gitu kan pasti ada caranya ada masing-masing. Kalau aku memang seperti ini. Semoga tetap ada nilai positif ya, bisa diambil dari video aku ya bunda-bunda, misalkan cara masaknya, ataupun kalau misalkan ada kekurangan dari cara aku masak boleh di sharing di komen, boleh dikasih masukan juga ya bunda-bunda. Nah di sini tuh aku masak ayamnya cuma sebentar aja, kayak bikin ayamnya tuh kayak keset gitu loh bunda-bunda. Dan ini lanjut aja ya bunda-bunda, aku mau langsung tumis bumbu opornya. Di sini aku pakai minyak yang tadi aku pakai buat goreng ayamnya. Nah tapi sebelum aku lanjut untuk masaknya, sebelumnya aku minta maaf ya misalkan video aku tuh nggak menarik, misalkan ada yang kekurangan banget, aku mohon maaf ya bunda-bunda. Tapi aku berharap ada sisi positif yang bisa diambil dari video aku yang aku upload ya bunda-bunda, misalkan dari semangatnya, atau dari cara ngurus anak-anak, atau misalkan cara masaknya. Siapa tahu ada yang bisa diambil dari video aku. Misalkan juga ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan juga ya. Di sini juga aku tuh nggak ada maksud apa-apa sebenarnya, ya sebagai kenangan juga. Siapa tahu aku juga bisa sharing-sharing. Sebenarnya di sini tuh tetap ngasih support untuk para ibu rumah tangga yang dengan segala kesibukannya tapi tetap masih bisa berusaha untuk menjadi konten kreator ataupun ya bisa dibilang kayak YouTuber gitu. Jadi ya walaupun misalkan kadang kita suka kayak ngedrop gitu ya bunda-bunda, suka nggak pede, banyak kekurangan, kalau misalkan ternyata tuh nggak pantas lah kayak kita bikin video. Semoga aja tuh nggak kayak gitu ya bunda-bunda ya, kita tetap positif aja apa yang kita sharing. Kalau misalkan kita niatnya baik, insya Allah nanti ada jalannya ya. Siapa tahu kalau misalkan kita dapat rezeki dari YouTube, kita anggap itu sebagai reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelelahan kita. Nah di sini lanjut ya bunda-bunda ke masak opornya. Maaf kalau misalkan aku banyak cerita. Di sini tadi ayamnya itu aku tumis dulu sebentar sama bumbunya itu sampai bumbunya itu mateng ya, supaya nggak langu gitu ya bunda-bunda. Terus lanjut aku tambahin air. Di sini aku pakainya juga nggak terlalu banyak. Nah untuk bumbunya itu tadi aku tambahin salam sama serai, sama nanti aku pakein garam, penyedap sama lada bubuk. Dan ini mau aku tutup dulu supaya ayamnya empuk ya bunda-bunda. Di sini tadi aku skip aja videonya waktu aku masukin terus sama santannya. Di sini aku pakai santan kaleng saset yang ukuran kecil aja ya. Jadi tadi di sini udah pas untuk rasanya. Jadi tinggal sebentar lagi aku matiin dan tinggal tunggu ayahnya anak pulang. Nah jadi cukup sekian dulu bunda-bunda videoku kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.